warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Tabi pun, yang terhormat Dewan Juri dan hadirin yang berbahagia, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya, sehingga kita dapat mengikuti lomba ini dalam keadaan sehat tanpa kekurangan apapun. Sholawat serta salam tak lupa kita sanjungkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumil kiamah nanti. Amin ya robbal alamin. Perkenalkan, nama saya A. Happy Nurlaila dari SMA Negeri 1 Seputih Banyak. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan menyampaikan pidato yang bertema teknologi dengan judul Meraih Prestasi Melalui Teknologi di Tengah Pandemi sebagai Alat Terapan Pengembangan Diri. Alasan saya memilih judul ini karena saya perhatikan di sekitar saya banyak generasi muda yang masih belum dapat memanfaatkan teknologi itu sendiri sebagai alat terapan pengembangan diri. Terlebih lagi pada masa pandemi ini. Lalu, apa itu teknologi, pandemi, dan prestasi? Teknologi adalah sarana yang menyediakan berbagai macam kebutuhan manusia berupa barang maupun jasa yang diperlukan demi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia, baik dalam penyampaian informasi maupun komunikasi. Pandemi adalah epidemi yang terjadi pada skala yang melampaui batas internasional, biasanya mempengaruhi sejumlah besar orang, seperti yang terjadi saat ini, di mana seluruh dunia sedang dalam masa krisis yang diakibatkan oleh pandemi COVID-19 ini. Tidak dapat dipungkiri bahwa keadaan ini menyebabkan banyak kemunduran sektor, seperti sektor pendidikan, sektor pertanian, dan sektor ekonomi. Sementara prestasi merupakan salah satu usaha manusia untuk mencapai sebuah harapan dalam kehidupan. Perlu diingat bahwa prestasi bukanlah sesuatu hal yang datang begitu saja, tetapi diperoleh dengan kerja keras dan perjuangan. Semestinya pandemi ini tidak menjadikan penghalang untuk anak Indonesia tetap berprestasi, terkhusus para pelajar. Berkaitan dengan prestasi anak Indonesia, Dewan Juri yang terhormat dan hadirin yang berbahagia, apakah sudah mengetahui bahwa di tengah pandemi global COVID-19 ini, tidak sedikit siswa Indonesia yang telah menorehkan prestasinya di kancah nasional bahkan sampai internasional? Kepala Puspernas mengungkapkan, raihan prestasi individu Best IFL Speaker mengalami peningkatan dari tahun lalu saat Indonesia mendapatkan penghargaan di Bangkok. Dewan Juri yang terhormat, berbagai cara dapat dilakukan untuk meraih prestasi di tengah pandemi ini. Melalui jaringan sosial, kita dapat mengakses media sosial dengan mudah. Itu tentu dapat dijadikan sebagai alat untuk pencarian bakat. Beribu-ribu lomba telah diumumkan melalui poster. Manfaatkan ponselmu dengan cara yang cerdas. Ikutilah tren yang dapat mewujudkan impian dan cita-citamu. Dewan Juri yang terhormat, pembelajaran adalah problematika yang serius dalam masa pandemi ini. Segala jalan keluar telah dilakukan, namun pada akhirnya pembelajaran secara daringlah jalan keluar yang terbaik. Kita sudah merasakan dampak dari pembelajaran menggunakan teknologi atau lebihnya internet dalam pembelajaran daring ini, dari yang positif hingga yang negatif. Berikut dampak positif pembelajaran daring. Munculnya berbagai aplikasi online untuk belajar, seperti Ruang Guru, Brainly, Zenius, Classroom, dan lainnya, serta berbagai pilihan kursus online gratis untuk mempermudah pembelajaran di rumah. Namun, ada juga dampak negatif yang ditimbulkan akibat pembelajaran daring ini, seperti besarnya ancaman putus sekolah, penurunan pencapaian belajar, serta keterbatasan ponsel dan kota internet sebagai fasilitas penunjang belajar daring. Pemerintah telah mengimplementasikan dua kebijakan untuk mengatasi dampak negatif dan isu pembelajaran jarak jauh ini.
Yang pertama, perluasan pembelajaran tatap muka untuk zona kuning, namun harus terhenti karena semakin meningkatnya angka yang terserang positif COVID. Yang kedua, penerbitan kurikulum darurat dalam kondisi khusus. Pemerintah juga memberikan kuota internet gratis untuk para pelajar. Selain pemerintah, anak bangsa juga ikut terjun. Mereka membuat aplikasi online belajar secara gratis maupun lomba yang diselenggarakan secara online. Semuanya akan menjadi positif jika kita dapat menanganinya dengan benar. Ayo hidup produktif, aktif dan positif dalam penggunaan teknologi, tanggap dalam menyikapi permasalahan, serta tetaplah berprestasi seperti yang dicetuskan oleh Bung Karno. Kita belum hidup dalam sinar bulan purnama, kita masih hidup di masa pancaroba. Jadi tetaplah bersemangat elang Raja Wali. Mari tunjukkan kepada publik bahkan dunia bahwa wabah ini bukanlah halangan untuk para talenta muda Indonesia tetap berprestasi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri.